Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dan untuk pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Babat Prambanan. Cerita Babat Prambanan ini mulai disalin pada jam 7 malam, hari Kamis Kliwon, tanggal 29 Ruah. Wuku Madangkungan, tahun Wawu 1877, Resi Misik Slireng Siwi, atau tanggal 4 Maret 1927 Masehi. Pada awalnya diceritakan Prabu Joyoboyo beserta keturunannya yang berpindah dari Daha ke Pengging. Prabu Joyoboyo berputra Joyomijoyo, Joyomijoyo berputra Joyosuseno, Joyosuseno berputra Kusumawicitro. Sejak Prabu Kusumawicitro inilah kerajaan berpindah dari Daha ke Pengging. Prabu Kusumawicitro berputra Sri Citrosoma. Citrosoma berputra Poncodrio. Kemudian Poncodrio berputra 4 orang, yaitu Dewomodyo, Anglingdrio, Raden Diponoto, dan Raden Darmonoto. Sepeninggal Prabu Poncodrio, kekuasaan Pengging dipegang oleh Anglingdrio. Ia beristri 2 orang, yaitu Dewi Sumemi dan Dewi Sinto. Untuk kelengkapan kerajaan, diangkatlah Tombok Boyo sebagai patihnya. Adik Anglingdrio, Diponoto, diangkat sebagai raja di negeri Salembi. Anglingdrio dinobatkan sebagai raja tahun 764. Dedi Obah Wicaraku. Perkawinan Anglingdrio dengan istri pertama menurunkan seorang anak putri yang berwajah cantik. Kecantikan putri ini sempat menarik perhatian lelaki sehingga banyak yang datang untuk melamarnya. Tetapi semua lamaran itu belum ada satupun yang diterima oleh sang putri. Ia mohon kepada ayahnya agar diundangkan sayembara. Siapa saja yang dapat menebak sayembaranya akan diterima sebagai suami oleh sang putri. Sayembara itu terdiri dari 3 buah teka-teki cangkriman, yaitu pertama, manakah ujung pangkal sebuah tongkat yang terbuat dari teras pohon asam? Kedua, manakah burung emprit jantan dan betina di antara 2 ekor burung emprit yang tampaknya sama? Ketiga, sumur bertimba batu dan timba emas yang bertali angin. Sayembara sang putri telah diundangkan ke seluruh negeri. 2 bulan kemudian mulailah datang orang-orang yang berminat akan menebak sayembara sang putri. Namun ternyata dari sekian banyak peminat itu belum ada satupun yang berhasil menebak sayembara tersebut. Prabu Anglingdrio tetap berpesan kepada para peminat sayembara yang gagal tadi agar bertanya kepada para pertapa di gunung-gunung tentang bagaimana tebakan yang betul terhadap sayembara sang putri tadi. Ia dan putrinya berjanji akan menepati janji mengawinkan penebak sayembara yang betul dengan putrinya. Para penebak sayembara yang gagal tadi mulai mencari para ajar untuk dimintai tolong menjawab sayembara sang putri. Namun begitu, belum satupun ajar yang dapat membantu memecahkan sayembara tadi. Kegagalan mencari bantuan ajar untuk memecahkan sayembara sang putri sudah berjalan setengah tahun lamanya. Beritanya sudah sampai pula kepada Prabu Anglingdrio. Ia merasa sedih karena jika sayembara sang putri tidak tertebak, berarti putrinya belum mau menerima seorang lelaki sebagai suaminya. Alkisah, di sebuah gunung bertapalah seorang resi bernama Suwordo.
ia sangat sakti. Kadang-kadang dapat berubah rupanya seperti apapun yang diharapkannya. Konon, kesaktian Resi Suwardo menarik perhatian Resi Sukonto. Ia berusaha menarik Suwardo ke lingkungan keluarganya. Usaha itu akhirnya berhasil pula dan dikawinkanlah Resi Suwardo dengan putri sulung Resi Sukonto yang bernama Endang Sukesti. Kecuali Endang Sukesti, Resi Sukonto masih mempunyai 2 orang putra lagi, seorang perempuan bernama Sukeli dan seorang lagi anak laki-laki. Perkawinan antara Suwardo dan Endang Sukesti sangat membahagiakan keduanya. Hidupnya rukun, jauh dari percecokan, karena keduanya mampu mengembangkan tenggang rasa dalam kehidupan keluarga. Dari perkawinan mereka lahirlah 2 orang putra. Putra sulung seorang lelaki bernama Putut Karung, perwujudan Ria sebagai seorang raksasa bertubuh tinggi besar. Meskipun ia sebagai seorang raksasa ternyata sering bertapa dengan jalan, tidak makan dan minum. Karena itulah ia mempunyai kesaktian yang luar biasa. Putra kedua seorang perempuan bernama Diah Roro Jonggrang, berwajah cantik melebihi kecantikan ibunya. Tenggang beberapa tahun kemudian, Nenek Karung, Ojor Sukonto, dan ayahnya sendiri, Resi Suwardo, meninggal dunia. Sepeninggal 2 orang itu, Joko Karung pergi ke tanah seberang. Setahun kemudian, ia pulang kembali ke Gunung Simbaran, disertai oleh bala tentara raksasa berjumlah 400 orang. Ia dapat bertemu kembali dengan ibu dan 2 orang pamannya. Sejak itulah Joko Karung mengangkat dirinya sebagai raja yang mendapat dukungan sepenuhnya dari sanak familinya. Ketika mulai menjadi raja, Joko Karung bergelar Mahaprabu Karungkolo. 2 orang pamannya, Resi Sakeli dan Resi Baeksi, diangkat untuk mendampinginya. 4 orang saudaranya yang lain diangkat pula sebagai tumenggung, yaitu Tumenggung Joplok, Tumenggung Bondowoso, Tumenggung Suliki, dan Tumenggung Pengkok. 4 raksasa yang lain lagi, yaitu Kolo Babrik, Kolo Pentong, Kolo Jombo, dan Kolo Sidu, diberi kedudukan pula, sedangkan jabatan patih diserahkan kepada putra Basukli yang bernama Buhortol. Prabu Karungkolo memerintahkan Wadya Balanya membangun sebuah kota di lereng bukit. Jikalau ada orang-orang yang mencoba menghalang-halanginya, maka orang itu harus dimusnahkan semua. Begitulah para Wadya Bala Karungkolo mulai membangun kota sambil mengobrak-abrik kehidupan penduduk di sekitar tempat itu. Penduduk banyak yang lari terbirit-birit meninggalkan tempat tinggal mereka karena takut kepada amukan bala tentara Prabu Karungkolo. Dalam waktu singkat, kota yang dibangun oleh para raksasa itu pun jadilah, lalu diberi nama Prambanan. Kota itu selanjutnya dijadikan ibu kota negara Prambanan. Prabu Karungkolo mengangkat dirinya sebagai raja di Prambanan pada tahun 990. Maletik terus Wiwaroning Sabdo. Beberapa tahun kemudian setelah menjadi raja, Prabu Karungkolo ingin memperistri Putri Pengging yang pernah mengundangkan sayembara beberapa waktu sebelumnya. Prabu Karungkolo
berniat mengirim Wadya Bolo karena ia bermaksud minta Putri Pengging secara baik-baik. Namun jika Raja Pengging tidak mengizinkan, maka Prabu Karongkolo akan mempergunakan kekerasan. Pamannya, Resi Basukeli, menyanggupi akan menebak sayembara Putri Pengging itu. Prabu Karongkolo sangat bergembira mendengar kesanggupan dan kemampuan pamannya untuk membantu keinginan sang Prabu Karongkolo. Tidak menunggu waktu lama lagi, para prajurit telah dikirim ke Pengging untuk mengawal duta yang ditugaskan melamar sang putri. Barisan Prambanan cukup banyak dengan beraneka pakaian dan perlengkapan perangnya. Pada waktu itu, Raja Pengging sedang mengadakan pertemuan lengkap. Tidak ketinggalan, Patih Tombok Boyo tampak hadir pula. Pada kesempatan tersebut, Raja Anglingdriya menanyakan kepada Patih Tombok Boyo tentang kekacauan dan penderitaan rakyat di sebagian wilayah Pengging. Patih Tombok Boyo menjelaskan kepada Raja bahwa para peminat penebak sayembara sang putri tidak ada satupun yang berhasil menebak, meskipun mereka telah bertanya kepada para resi di berbagai tempat. Selain itu, dijelaskan pula bahwa di sebelah selatan Gunung Merapi ada seorang raja baru bernama Prabu Karongkolo. Ia telah membabat hutan dan sekaligus membangun negara di situ yang diberi nama Prambanan. Ia berwodya Bolo Bacingoh, atau orang halus, manusia dan raksasa berjumlah 1.000 orang. Negara Prambanan terletak di sebelah selatan Pengging, dapat ditempuh 5 hari berjalan kaki. Karena Prabu Karongkolo membangun suatu negara, berarti terkandung niat pula untuk melawan Pengging. Raja Pengging merasa kaget dan tidak tenang lagi setelah mendengar laporan Patih Tombok Boyo yang ternyata mulai ada kekuatan mengancam negaranya. Prabu Anglingdriya cepat mengambil keputusan mengirim bala tentaranya untuk menumpas Prambanan. Prabu Anglingdriya berprinsip bahwa setiap pembangkang negara harus secepatnya dimusnahkan. Para pembangkang itu dapat diibaratkan seperti api. Meskipun kecil, kalau tidak segera disiram air, akibatnya makin lama akan membesar dan berbahaya. Utusan Raja Prambanan dan sebuah pengiringnya telah tiba di Pengging. Mereka datang untuk ikut serta menebak sayembara sang putri Pengging, karena gustinya Prabu Karongkolo berniat akan memperistri sang putri tadi. Dalam hati orang-orang Prambanan sudah dibekali 2 tugas. Meminta secara baik-baik lewat penebakan sayembara. Tetapi kalau usaha pertama itu gagal, maka mereka akan menggunakan kekerasan untuk merebut sang putri. Prabu Anglingdriya bersikap bijaksana menghadapi masalah yang diperkirakan cukup pelik dan dapat mengundang bahaya. Utusan Prambanan dipersilahkan masuk ke keraton dan menghadap langsung kepada sang raja. Pada kesempatan pertemuan itu, utusan Prambanan yang diwakili oleh Sukeli menjelaskan bahwa mereka datang ke Pengging ingin mengikuti sayembara sang putri. Mereka berusaha untuk dapat memenangkan sayembara itu agar sang putri Pengging dapat dipersunting oleh Prabu Karongkolo dari Prambanan. Prabu Anglingdriya menerima baik maksud utusan Prambanan itu. Putrinya segera dipanggil untuk menyampaikan teka-teki yang disayembarakan itu. Ada 3 buah sayembara yang harus ditebak oleh para peminat sayembara, yaitu pertama,
manakah ujung pangkal tongkat yang terbuat dari teras pohon asam? Kedua, manakah burung emprit betina dan jantan di antara dua burung emprit yang hampir sama? Ketiga, apakah maksudnya sumur bertimba batu, timba emas, bertali angin? Sebagai seorang yang cukup bijaksana, Basukli tidak langsung menjawab teka-teki sang putri. Ia berpikir sejenak, sesudah itu baru memberi jawaban. Ujung tongkat yang terbuat dari teras pohon asam yang terasa ringan, tentulah itu sebagai ujungnya. Sedangkan bagian yang terasa berat, tentulah itu bagian pangkalnya. Sang putri pun membenarkan jawaban itu. Kemudian burung emprit yang lubang hidungnya lebar dan dalam, tentulah itu burung emprit betina. Sedangkan yang lubang hidungnya dangkal, tentulah itu burung emprit jantan. Jawaban dibenarkan pula oleh sang putri. Teka-teki ketiga, timba artinya tempat untuk keluar masuk. Kencana artinya kemuliaan. Sedangkan tali artinya penguat, yaitu orang hidup itu kekuatannya tergantung atau terikat pada nafas. Teka-teki tidak dapat semuanya terjawab benar. Kesatu dan kedua jawabannya betul, sedangkan ketiga hanya betul sebagian. Sang putri menjelaskan tentang jawaban teka-teki yang ketiga bahwa sumir gumuling artinya batu, timba artinya gayung, kencana artinya putri yang mengurai rambut, tangsul artinya tali, angin artinya nafas, yaitu lelaki dan perempuan yang sedang bercium-ciuman akan terengah-engah nafasnya. Karena itulah tebakan teka-teki utusan Prambanan itu dinyatakan tidak memenuhi kehendak sang putri. Secara simbolis, Prabu Anglingdriya menjawab bahwa sebaik-baiknya niat Prabu Karungkolo itu dihentikan saja. Nandur duren sama dengan kudu leren. Jawaban Raja Pengging yang disampaikan secara simbolis itu sudah dapat dimengerti oleh Basukli. Utusan Prambanan beserta para pengiringnya segera meninggalkan keraton tanpa minta izin kepada sang raja. Prabu Anglingdriya sudah dapat memperkirakan bahwa utusan Prambanan yang pergi tanpa minta izin itu pasti akan menimbulkan akibat yang kurang baik. Setelah peristiwa itu, Prabu Anglingdriya memerintahkan kepada Patih Tombokboyo agar selalu bersiap sedia menghadapi kemungkinan serangan bala tentara dari Prambanan. Bala tentara raksasa dari Prambanan harus dipukul mundur. Lebih daripada itu, harus dilenyapkan dari tanah Jawa. Setelah itu, pertemuan di Keraton Pengging dibubarkan dan para prajurit Pengging terus bersiap diri menjaga Pengging dari serangan bala tentara Prambanan. Sekeluar dari keraton, Basukli dan para pengiringnya beristirahat di pesanggerahan yang sekaligus dibangunnya untuk markas kekuatan. Di samping itu, Basukli mengutus seorang pengiringnya untuk mengantarkan surat kepada Prabu Karungkolo ke Prambanan. Dalam surat itu dilaporkan tentang hasil tugas yang dibebankan kepadanya mulai awal sampai akhir. Sedangkan yang tinggal bersama Basukli yaitu Paeksi, Kolo Babrik, Kolo Jombo, dan beberapa bala tentara raksasa lain diperintahkan untuk segera menyerang orang-orang Pengging di sekitar pasanggerahan. Mereka yang telali menyerah diharuskan menyerahkan upeti. Kejadian tersebut
telah dilaporkan kepada Patih Tombokboyo yang kemudian diteruskan kepada Prabu Anglingriyo. Prabu Anglingriyo marah sekali, kemudian segera memerintahkan para prajuritnya untuk menghalau para prajurit Prambanan yang sedang merusak kehidupan orang-orang Pengging. Para prajurit Prambanan harus dibersihkan dari bumi Pengging. Prajurit Pengging yang mendapat tugas menghadapi prajurit Prambanan sudah bergerak menuju sasaran. Cerita beralih kepada para prajurit yang diutus oleh Basugli mengantar surat kepada Prabu Karungkolo ke Prambanan. Setelah membaca isi surat, Prabu Karungkolo marah sekali karena merasa dirinya ditolak lamarannya. Tumenggung Joplok dan Tumenggung Bondowoso diperintahkan membantu Basugli yang sedang berperang dengan orang-orang Pengging. Di perjalanan, para bala tentara Prambanan itu menghancur leburkan rumah-rumah orang Pengging. Prajurit Prambanan sudah bertemu dengan prajurit Pengging. Pertempuran pun mulai berkecamuk ramai sekali. Mereka berusaha keras untuk saling mematahkan pertahanan lawan. Berbagai teknik perang mereka pakai untuk mendapatkan kemenangan. Basugli dan prajurit Prambanan mempergunakan teknik Britnoba. Barisan manusia berdiri pada bagian paling muka, sedangkan prajurit raksasa bergerak di belakangnya. Prajurit Pengging banyak sekali yang datang menyerang bala tentara Prambanan. Kedatangannya laksana gunung kembang saja. Prajurit Pengging dipimpin oleh Tumenggung Samboja, Kawaleso, Tumenggung Ponggiling, dan Tumenggung Pengkok, serta dibantu oleh Tumenggung Jogorogo. Tumenggung Jogorogo segera naik kuda maju ke medan perang menghadapi prajurit Prambanan. Ia berhadapan dengan Resi Baeksi yang juga naik kuda. Menghadang kedatangan Tumenggung Jogorogo, pertempuran mulai berkecamuk. Mereka saling menombak untuk berusaha membinasakan lawannya. Setelah beberapa saat berperang mati-matian, akhirnya Baeksi tertombak oleh Tumenggung Jogorogo dan jatuh dari kudanya. Kekalahan Baeksi menarik perhatian Resi Sukeli. Ia segera memerintahkan prajurit Prambanan yang masih tersisa untuk beramai-ramai mengerebut Tumenggung Jogorogo dan prajurit Pengging. Pertempuran makin menjadi-jadi. Mereka tombak-menombak dan panah memanah untuk segera dapat mengungguli lawannya. Makin lama, prajurit Prambanan makin terdesak oleh prajurit Pengging. Pada saat yang cukup kritis itu, datanglah Tumenggung Joplok dan Tumenggung Bondowoso yang ditugasi oleh gustinya untuk membantu prajurit Prambanan di medan perang. Mereka mengamuk hebat sekali sehingga banyak menimbulkan korban pada prajurit Pengging. Sisa-sisa prajurit Pengging yang terhindar dari maut berusaha menyelamatkan diri dengan jalan meninggalkan medan pertempuran dan masuk ke kota. Orang-orang Pengging yang berdiam di kota mulai menutup pintu rumahnya karena takut kepada tentara Prambanan yang sedang mengamuk. Prabu Anglingriyo panas hatinya melihat kekalahan yang diderita oleh prajurit Pengging. Ia bertekad akan turun ke medan perang untuk menghadapi langsung prajurit Prambanan. Namun begitu Patih Tombokboyo menyarankan agar gustinya tidak turun ke medan perang menghadapi prajurit Prambanan, kalau sampai terjadi demikian hal, itu sungguh memalukan, karena raja berperang dengan kawulo. Para prajurit Pengginglah yang sepantasnya berperang menghadapi prajurit Prambanan.
Prabu Anglingriyo terhenyak sejenak mendengar saran Patih Tombok Boyo. Ia segera teringat kembali bahwa mempunyai seorang guru yang cukup pandai lagi pula sakti bernama Ki Ajar Rencoso. Raja memerintahkan Patih Tombok Boyo agar memanggilnya. Setelah Ki Ajar Rencoso datang menghadapi sang raja, maka raja pun menjelaskan tentang kekalahan prajurit Pengging Dalaran. Menghadapi prajurit Prambanan, dijelaskan pula tekadnya untuk memasuki peperangan, tetapi dilarang oleh Patih Tombok Boyo. Raja memohon kepada Ki Ajar Rencoso agar bersedia mendampinginya maju ke medan perang menghadapi prajurit Prambanan yang sedang mengamuk dan mendapat angin kemenangan. Sebagai seorang guru yang bijaksana, Ki Ajar Rencoso membenarkan saran yang disampaikan oleh Patih Tombok Boyo. Kemenangan prajurit dari Prambanan dapat diibaratkan seperti halnya api yang sedang berkobar, sulit untuk dipadamkan. Karena itu, Ki Ajar Rencoso memberikan saran kepada Prabu Anglingriyo agar membuat sayembara baru, yaitu siapa saja yang dapat mengalahkan prajurit Prambanan beserta rajanya, Prabu Karungkolo, mereka itu akan mendapat ganjaran Putri Pengging. Patih Tombok Boyo telah menerima perintah raja untuk mencari seorang jago perang yang dapat mengalahkan prajurit Prambanan. Raja berpesan kepada Patih Tombok Boyo bahwa ia tidak diperkenankan pulang sampai kapanpun apabila belum mendapatkan jago perang tadi. Sebelum pergi, Patih Tombok Boyo berpesan kepada orang-orang Pengging yang tinggal di kota untuk mengadakan perlawanan dari balik pagar terhadap para prajurit Prambanan yang datang menyerang. Pada waktu malam hari, ketika keadaan sudah sepi dan perbekalan telah dianggap cukup, maka Patih Tombok Boyo berangkat menunaikan tugas dari raja untuk mencari seorang jago perang. Karena malam telah sepi, kepergian Patih Tombok Boyo tidak diketahui oleh lawan. Cerita beralih ke Salembi. Prabu Diponoto, kakak Prabu Anglingriyo, berputra seorang putri yang berwajah cantik sekali. Banyak lelaki yang tertarik kepada sang putri, tetapi Prabu Diponoto tidak rela apabila putrinya tidak dipersunting oleh seorang kesatria. Di balik sikap ayahnya itu sebenarnya terkandung pula suatu maksud bahwa sang ayah diam-diam ingin memperistri putrinya sendiri. Raja beranggapan bahwa putrinya itu merupakan penjelmaan dari almarhum istrinya. Sebenarnya kemauan sang Prabu secara halus ditolak oleh putrinya, Dewi Notoswati. Namun begitu sang ayah memaksa, terus sampai akhirnya dapat menggauli putrinya. Kejadian seperti itu sebenarnya merupakan penyimpangan dari keumuman. Tetapi akhirnya sang Prabu Diponoto dan putrinya Dewi Notoswati pasrah kepada nasib yang harus diterimanya itu sebagai sudah kehendak Dewoto. Pagi harinya setelah sang Prabu berhasil menggauli putrinya, maka raja memanggil patihnya. Raja memberitahu bahwa dirinya akan memperistri putrinya karena sang putri dianggapnya sebagai penjelmaan almarhum istrinya. Patih segera mengumumkan peristiwa itu ke seluruh negeri Salembi. Tidak lama setelah perkawinan sang Prabu dengan putrinya, maka sang putri Dewi
Notospoti hamillah. Setelah kehamilannya berjalan 8 bulan lamanya, sang putri melahirkan seorang putra lelaki. Anak tersebut berbadan besar dan gagah seperti Prabu Joko Pitono dari Hostino, lalu diberi nama Raden Boko. Keluarga raja dan rakyatnya semua sangat mencintai Raden Boko. Bahkan mereka sangat berharap agar kelak Raden Boko dapat menjadi raja besar yang melebihi kebesaran ayahnya. Adik Prabu Anglingriyo dari Pengging yang bernama Prabu Darmonoto menjadi raja di Sudimaro. Ia mempunyai putra laki-laki yang gagah perkasa dan dicintai oleh warga negeri Sudimoro, bernama Raden Darmomoyo. Setelah menginjak dewasa, ia dengar cerita tentang pamannya di negeri Pengging yang mempunyai seorang putri cantik sekali. Namun putri itu, Dewi Lorosati, tidak mau kawin meskipun banyak lelaki yang melamarnya. Ia mengumumkan sayembara yang berisi 3 buah teka-teki. Siapa saja yang dapat menebak teka-teki pasti akan diterimanya sebagai calon suaminya. Raden Darmomoyo menghadap ayahnya untuk minta pamit akan pergi ke Pengging memasuki sayembara yang diadakan oleh putri Pengging. Meskipun Prabu Darmonoto menganggap mustahil kalau putranya dapat menebak sayembara sang putri Pengging, tetapi sebagai orang tua ia tetap memberikan restu kepada putranya. Bahkan ia berpikir mudah-mudahan kemauan putranya dapat terlaksana sehingga dapat menyambung tali ikatan persaudaraan. Raden Darmomoyo tidak langsung menuju ke Pengging. Ia singgah menemui Ki Ajar Rencoso di Merbabu untuk minta tolong bagaimana harus menebak teka-teki sang putri Pengging itu. Sesampai di tempat kediaman Ki Ajar Rencoso, Raden Darmomoyo mendapat penjelasan bahwa sayembara putri Pengging seperti yang dikatakan oleh Darmomoyo itu telah selesai. Selanjutnya ada sayembara bara lagi dari Pengging, yaitu siapa saja yang dapat mengalahkan prajurit raksasa dari Prambanan akan mendapat kesempatan untuk diterima sebagai suami sang putri. Raden Darmomoyo telah meninggalkan tempat kediaman Ki Ajar Rencoso dan sedang berjalan menuju ke Pengging. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Patih Tombokboyo yang sedang mendapat tugas dari rajanya untuk mencari jago perang. Patih Tombokboyo menjelaskan kepada Raden Darmomoyo tentang keadaan Pengging, sayembara dan hadiahnya. Setelah berembuk sebentar, Raden Darmomoyo menyanggupi untuk menjadi jago perang berhadapan dengan raksasa Prambanan. Ketika perjalanan Patih Tombokboyo dan Raden Darmomoyo akan memasuki kota Pengging, mereka dihadang oleh prajurit raksasa Prambanan. Pertempuran pun terjadilah. Namun ternyata Raden Darmomoyo memang sakti betul, sehingga banyak menewaskan prajurit Prambanan. Basukeli dan Baeksi tidak tinggal diam. Bersama-sama dengan Kolo Babrik dan Kolo Jombo maju serentak menyerang Raden Darmomoyo dan para prajuritnya. Meskipun Darmomoyo dikerubut oleh prajurit Prambanan yang berjumlah cukup banyak, ternyata sang Raden tidak dapat terkalahkan. Bahkan makin lama makin banyak prajurit Prambanan yang tewas. Para prajurit Pengging yang belum terlibat pertempuran tidak tinggal diam saja. Mereka serentak turun ke medan pertempuran menggempur prajurit Prambanan. Raden Darmomoyo makin serak mengamuk.
dan raksasa prajurit Prambanan lebih banyak lagi yang tewas, termasuk pula Kolo Babrik dan Kolo Jombo. Karena mereka makin terdesak, maka Resi Basukeli dari Prambanan memerintahkan kepada prajuritnya untuk sementara waktu mundur dulu. Prajurit Prambanan yang sedang mundur itu ditekan terus oleh prajurit Pengging. Pengejaran itu baru berhenti ketika hari mulai menjelang malam. Patih Tombok Boyo kembali ke Pengging sambil mengantar Raden Darmamoyo yang harus dihadapkan kepada Prabu Anglingriyo. Kebetulan sekali ketika itu di Pengging sedang ada pertemuan lengkap. Tombok Boyo melapor kepada Prabu Anglingriyo bahwa tugasnya mencari seorang jago perang telah berhasil. Jago itu bernama Raden Darmamoyo yang masih saudara Prabu Anglingriyo karena ia itu putra Prabu Darmonoto dari Sudimoro. Raden Darmamoyo telah menunjukkan kemampuannya memukul mundur para prajurit raksasa dari Prambanan. Prabu Anglingriyo senang sekali mendengar berita kemenangan itu. Raden Darmamoyo bersembah kepada Prabu Anglingriyo dan diterima dengan senang hati oleh sang raja. Raja meminta kepada Patih Tombok Boyo untuk menyiapkan perabot upacara perkawinan Raden Darmamoyo dengan Putri Pengging, Dewi Larasati. Prabu Anglingriyo memanggil putrinya. Raja menjelaskan kepada sang putri bahwa Pengging sudah mendapatkan jago perang yang mampu memukul mundur prajurit Prambanan. Sesuai dengan sayembara yang terakhir, diumumkan bahwa siapa saja yang dapat mengalahkan prajurit Prambanan akan dihadiahi Putri Pengging. Karena Raden Darmamoyo telah menunjukkan kebolehannya, maka sang putri diminta oleh ayahnya untuk menepati janji itu. Tetapi rupanya sang putri belum puas kalau Darmamoyo belum dapat menjawab teka-teki sang putri yang terdahulu. Kalau Darmamoyo dapat menjawab teka-teki tadi dengan benar, pastilah sang putri dengan senang hati akan menerima Darmamoyo sebagai suaminya. Sang Prabu Anglingriyo terkejut mendengar permintaan Dewi Larasati itu. Meskipun hatinya merasa tidak enak, tetapi Prabu Anglingriyo tetap meneruskan permintaan Dewi Larasati kepada Raden Darmamoyo. Mungkin Dewata telah menakdirkan bahwa Dewi Larasati harus menjadi istri Raden Darmamoyo. Dengan mudah sekali Raden Darmamoyo menjawab teka-teki sang putri dan jawabannya tidak menyimpang sedikit pun seperti yang dimaksud oleh sang putri ketika menjelaskan jawaban yang benar kepada utusan Prambanan dahulu itu. Ketetapan jawaban Raden Darmamoyo itu merupakan kunci akhir untuk mendapatkan sang putri. Prabu Anglingriyo akhirnya memerintahkan kepada orang-orang Pengging yang berada di garis belakang untuk beramai-ramai menyiapkan perlengkapan perkawinan putrinya dengan Raden Darmamoyo yang direncanakan akan berlangsung pada hari Kamis Kliwon. Saat perkawinan pun tiba dan dapat berjalan dengan baik sekali. Sesudahnya, pengantin berdua selalu hidup rukun dan saling berkasih-kasihan, yang merupakan pemandangan menyedapkan bagi warga Pengging maupun keluarga dalam lingkungan istana. Cerita beralih ke Prambanan. Prabu Karongkolo marah sekali mendengar kekalahan prajuritnya dan lebih-lebih lagi tentang kematian abdi andalannya, si Kolo Babrik dan Kolo Jombo. Diperintahkannya kepada prajurit raksasa untuk bersiap-siap dan berangkat ke medan perang membantu Resi Basukeli dan Baeksi. Tugas ini dipercayakan kepada Kolo Cintung
dan Kolobentong. Pertempuran antara prajurit Prambanan dan Pengging menjadi seru kembali. Prajurit Pengging yang dipimpin oleh Tombok Boyo dan Tombok Lampir tidak mau kalah juga dalam bertahan dan menyerang lawan. Karena kekuatannya seimbang saja, maka pertempuran antara prajurit Prambanan dengan Pengging belum dapat dimenangkan oleh salah satu pihak sepanjang hari. Mereka berperang terus dan barulah beristirahat apabila malam mulai tiba. Cerita beralih ke negeri Salembi. Putra Prabu Diponoto, Raden Boko, sudah menginjak usia dewasa. Ia belum mau kawin dengan putri manapun saja karena dalam hatinya telah bersemi rasa cinta kepada ibunya sendiri, Dewi Notoswati. Raden Boko terjatuh sakit. Ia tidak mau makan dan tidur sehingga badannya makin kurus. Tak ada yang terpikir dalam hatinya kecuali ibunya sendiri, Dewi Notoswati, yang terlalu dicintainya. Prabu Diponoto sangat sedih mendengar putranya Raden Boko sakit. Raja memerintahkan istrinya agar melihat Raden Boko di Kaputran dengan membawa dukun untuk mengobati sakitnya. Sesampai di Kaputran, Dewi Notoswati bertemu dengan Raden Boko. Raden Boko secara terbuka menyatakan cintanya kepada ibunya. Pada malam harinya, Raden Baka berhasil memaksakan kehendaknya untuk berhubungan jasmani dengan ibunya. Peristiwa di Kaputran itu dilaporkan oleh Dewi Notoswati kepada Prabu Diponoto. Raja marah sekali dan berniat akan membunuh putranya yang telah bertindak kurang ajar. Tetapi sebelum niat ayahnya terlaksana, Raden Boko telah pergi meninggalkan Kaputran, masuk ke hutan belantara. Raja kembali ke istana. Di situ ia memarahi istrinya yang telah dipaksa berhubungan jasmani dengan Raden Boko. Dewi Notoswati merasa sakit hatinya dimarahi oleh sang Prabu. Sang Dewi Notoswati mengambil keputusan singkat melakukan bunuh diri dengan jalan menggantung. Kematian istrinya itu sangat menyedihkan sang raja. Ia tidak mau makan dan tidur, akhirnya sakit dan meninggal dunia. Rantai ketragisan telah melingkar di Keraton Salembi, dan Kawula pun tinggallah bersedih hati menerima musibah itu. Berita kematian di Salembi itu telah dikabarkan ke Pengging dan Sudimoro. Mereka pun sebagai saudara merasa bersedih hati atas malapetaka yang menimpa Salembi itu. Negara Sudimoro yang sedang dilanda kesedihan itu ditambah lagi dengan berita yang tidak menggembirakan yang mengatakan bahwa putra Sudimoro, Raden Darmamoyo, tewas di medan perang melawan prajurit Prambanan. Itulah para pemirsa, cerita tentang Babat Prambanan bersambung sampai di sini. Tetap nantikan kembali cerita selanjutnya di channel Kitab Mawas Diri. Salam sejahtera.